Pernah nggak kamu ke dokter terus dapat resep? Pernah memperhatikan nggak kalau setiap resep itu, setiap kita sakit itu selalu ada obat yang namanya entah metilprednisolon, dexamethasone, atau prednisolon. Bahkan kalau kita sakit apapun biasanya selalu ada obat-obat itu. Katanya sih ini obat dewa, bisa mengatasi reaksi alergi, bisa mengatasi asma, bisa mengatasi radang, bisa mengatasi autoimun. Kok bisa ya? Simak sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Saya kutip di kolom komen, ada yang bilang katanya di kampungnya itu ada seorang ibu-ibu atau orang tua-tua itu sukanya minum dexamethasone untuk keluhan pegel-pegel. Jadi minumnya itu setiap hari sampai berbulan-bulan. Kalau nggak minum itu katanya badannya nggak enak. Jadi dexamethasone itu obat apa sih sebenarnya? Kenapa kok obat ini bisa mengatasi berbagai macam penyakit? Bahkan kalau kita ke dokter kemudian sakitnya batuk pilek aja, coba perhatikan di resepnya, biasanya resepnya berupa racikan, selalu dikasih contoh-contoh dari obat ini seperti metilprednisolon, kadang dexamethasone. Sebenarnya fungsi obat ini tuh apa? Kenapa dia bisa mengatasi semua penyakit? Kita bahas ya. Oke. Ini ada beberapa obat, boleh diperhatikan barangkali kalian pernah mengkonsumsi atau sampai sekarang mengkonsumsi. Ada dexamethasone, kemudian ada betamethasone, ada hidrokortison, ada prednison, kemudian prednisolon, metilprednisolon, dan triamcinolone. Pernah nggak di rumah barangkali punya stok obat-obat ini atau punya resep yang isinya obat-obat ini? Pasti pernah. Jadi golongan obat-obat ini termasuk golongan kortikosteroid. Kortikosteroid sendiri itu dibagi jadi dua. Jadi ada glukokortikoid dan mineral kortikoid. Glukokortikoid ini sintesis dari kortisol, yang mana kortisol itu adalah hormon ya. Jadi hormon yang berperan untuk metabolisme glukosa. Sedangkan mineralokortikoid itu hubungannya dengan hormon aldosteron. Nah, yang mana hormon aldosterol ini berperan menjaga keseimbangan mineral tubuh. Contohnya seperti natrium, kalium, klorida, seperti itu. Nah, kortikosteroid sendiri ini memang bermanfaat untuk berbagai macam penyakit. Jadi bisa untuk mengatasi radang ya. Jadi memang pada saat fungsi utamanya adalah untuk sebagai antiinflamasi. Jadi untuk mengatasi radang. Oleh sebab itu kalau misalkan kita mengalami radang tenggorokan contohnya, kemudian atau batuk pilek, ke dokter pasti selalu di dalam resep itu ada salah satu dari obat kortikosteroid. Kemudian untuk mengobati asma, bisa juga untuk mengatasi rheumatoid arthritis ya. Biasanya setiap kata-kata atau setiap penyakit dengan akhiran belakangnya itis yang artinya peradangan, maka selalu ada obat ini di dalamnya. Kemudian bronkitis, reaksi alergi bengkak. Jadi kalau misalkan kita gatal-gatal, kemudian ada bengkak atau alergi dengan suatu makanan atau obat, pasti juga diberikan obat ini. Kemudian bisa juga untuk kanker dan bisa juga untuk autoimun. Sehingga obat ini tuh dapat predikat obat dewa ya, karena bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Nah, kenapa obat ini bisa mengatasi banyak indikasi? Ini Cece Apoteker jelaskan sedikit dengan gambar ya. Jadi supaya kita semua itu ada gambaran kenapa bisa mengatasi berbagai macam indikasi. Di gambar ini ada bagan. Ini Cece Apoteker berikan bagan bahwa pada saat kita mengalami kondisi stres atau sakit, maka kita mengaktifkan yang namanya enzim fosfolipase. Jadi pada saat kita stres atau sakit itu fosfolipase kita akan aktif. Nah, fosfolipase ini dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh fosfolipid bilayer ya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada fosfolipid bilayer. Pada saat enzim fosfolipase ini aktif, maka dia akan mengaktifkan asam arakidonat.
Nah, asam arakidonat ini yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, kondisi sakit, entah itu peradangan, entah itu rasa nyeri, ya, macam-macam senyawa yang dikeluarkan seperti prostaglandin, trombosoksan itu digunakan untuk rasa nyeri. Jadi kalau asam arakidonat mengeluarkan mediator-mediator ini, kita akan merasakan aduh sakit, nyeri, entah merasa radang, entah merasa kurang nyaman. Seperti leukotrien juga. Jadi macam-macam mediator inflamasi ini disebabkan karena asam arakidonat yang memproduksi. Apabila kita mengkonsumsi kortikosteroid, maka kortikosteroid ini akan menghambat posisinya di sini, di enzim fosfolipasenya. Jadi kortikosteroid itu menonaktifkan enzim fosfolipase. Sehingga kalau enzim fosfolipasenya ini tidak aktif, maka asam arakidonat juga tidak akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasi. Sebutannya dengan bahasa gampangnya adalah senyawa-senyawa jahat gitu aja ya. Jadi asam arakidonatnya nggak bisa menghasilkan senyawa jahat sehingga rasa sakit kita juga hilang ya. Jadi kortikosteroid menghambatnya di enzim fosfolipase itu supaya rasa sakit atau rasa radang kita atau sakit kita itu hilang. Nah, apabila obat-obatan kortikosteroid ini diminum dalam jangka waktu 3-7 hari, itu tidak menimbulkan efek samping. Jadi lagi-lagi efek samping itu tidak akan timbul apabila diminum dalam batas dan dosis yang sesuai ya. Efek samping akan timbul apabila diminum dalam jangka panjang ya. Jangka panjang di sini dalam arti 2-3 bulan. Karena banyak sekali ya pasien-pasien itu yang harus mengkonsumsi obat ini secara terus-menerus. Contohnya untuk pasien TBC. Pasien TBC itu akan mengeluh batuk terus-menerusan. Selain dia minum antibiotik untuk TBC, biasanya dokter akan meresepkan racikan untuk obat. Jadi supaya membuat dirinya ini nyaman, karena batuk terus-menerus itu kan nggak nyaman. Jadi supaya mengatasi batuknya akan ditambahi racikan batuk. Nah, biasanya di racikan batuk itu tadi akan diberikan kortikosteroid. Dan itu minumnya nggak bisa cuma 1 minggu karena batuknya memang terus-menerus. Dan juga untuk pasien-pasien autoimun contohnya. Untuk pasien-pasien autoimun itu juga harus minum obat kortikosteroid ini secara terus-menerus karena obat kortikosteroid ini berfungsi sebagai imunosupresan. Jadi nggak bisa cuman, kalau autoimun tuh nggak bisa cuman 1 minggu, 1 bulan. Itu paling nggak dia harus minum obat 2-3 bulan seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien tertentu memang membutuhkan obat ini dalam jangka panjang. Yang saya warning di sini adalah untuk orang-orang yang minum obat ini seperti di kolom komen tadi yang bertanya bahwa minum obat ini secara terus-menerus untuk mengatasi capek-capek gitu ya. Jadi efek samping bisa timbul kalau misalkan diminumnya dalam jangka panjang 2-3 bulan. Efek sampingnya apa saja? Di sini saya tampilkan gambar ya. Ini udah jelas sekali bahwa gambarnya di sini udah terlihat. Kalau kita mengkonsumsi ini dalam jangka panjang maka akan terjadi gangguan emosional. Gangguan emosional itu dalam arti mood swing. Jadi kita mengalami gangguan mood. Kenapa bisa mengalami gangguan mood? Jadi kortikosteroid ini akan mempengaruhi hormon serotonin sehingga mood kita akan juga terganggu. Jadi kadang bisa marah sendiri, pokoknya mood swing lah, nggak enak gitu ya. Kemudian juga adanya penambahan berat badan, obesity ya. Jadi kenapa bisa penambahan berat badan terjadi? Karena pada saat kita minum kortikosteroid, tubuh akan menyimpan air dan natrium lebih banyak. Jadi akan disimpan di tubuh lebih banyak sehingga timbul penambahan berat badan. Dan juga kortikosteroid ini ada beberapa penelitian yang mengatakan dia bisa menambah nafsu makan. Sehingga pada saat kita meminum obat ini berat badan kita akan bertambah juga. Kemudian efek samping yang selanjutnya yang sering kita temui adalah moon face. Nah, moon face ini adalah adanya pembengkakan pada wajah. Jadi bukan bagus ya kelihatannya gendut. Kalau kita misalkan yang kurus mau gendut dengan minum kortikosteroid itu bukan cara yang benar, itu cara yang salah. Jadi moon face itu adanya pembengkakan pada wajah, di mana wajah itu terlihat bulat dan bengkak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya penumpukan lemak pada pipi. Jadi numpuk di sini-sini. Kalau misalkan mau dibayangkan, boleh lihat
searching gambarnya ya, moon phase. Jadi bentuknya itu bukan yang bagus bulat gitu, tapi lebih ke bengkak-bengkak karena adanya penumpukan lemak. Dan juga biasanya penumpukan lemak itu bukan hanya di wajah tapi juga di punuk. Jadi namanya adalah buffalo hump. Jadi ada peningkatan lemak di punuk ya. Kemudian yang keempat adanya penurunan sistem imun. Jadi lagi-lagi tadi Cece Apoteker jelaskan kalau gunanya kortikosteroid ini adalah sebagai imunosupresan, yaitu untuk menekan sistem imun. Jadi disarankan untuk orang-orang yang minum kortikosteroid itu boleh aja. Hanya saja sebaiknya diimbangi dengan tambahan vitamin ya, karena dia memiliki sifat imunosupresan, artinya menekan sistem imun. Jadi dengan tidak sadar kita kalau minum ini secara terus-menerus, maka sistem imun kita akan menurun. Nah, pada saat kita diberikan resep, misalkan obat batuk gitu ya, radang tenggorokan, kalau minum obat ini selama 1-2 minggu, ya bolehlah kita tambahi sendiri dengan vitamin. Mau vitamin C, vitamin B kompleks boleh. Sehingga efek penurunan sistem imunnya ini enggak turun, tapi dibalikkan dengan vitamin, seperti itu. Kemudian efek selanjutnya yaitu bisa untuk meningkatkan tekanan darah dan bisa menaikkan gula darah. Di sini Cece Apoteker akan memberikan gambar ya, Cushing syndrome atau efek samping yang disebabkan oleh kortikosteroid, itu salah satunya juga Cushing syndrome. Cushing syndrome itu terjadi karena peningkatan hormon kortisol. Tadi di awal Cece udah jelasin bahwa kortikosteroid itu dibagi jadi dua ya, ada glukokortikoid dan mineral kortikoid. Kalau glukokortikoid ini hubungannya dengan hormon kortisol, sehingga kalau kita konsumsi terus-terusan kortikosteroid, hormon kortisolnya juga akan meningkat. Nah, hormon kortisol kalau meningkat itu efeknya macam-macam ya. Ada hyperglycemia yang artinya meningkatkan kadar gula darah. Sehingga untuk orang-orang yang diabetes itu tidak disarankan mengkonsumsi kortikosteroid. Ya, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang diabetes tuh biasanya dokternya tidak akan meresepkan obat-obat golongan ini karena takutnya gula darahnya malah meningkat. Kemudian adanya juga peningkatan tekanan darah. Jadi untuk kortikosteroid ini dia juga bisa meningkatkan tekanan darah. Kenapa bisa gitu? Karena dia akan menyimpan natrium berlebih sehingga ada retensi cairan di dalam tubuh yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Kemudian juga merangsang penyempitan pembuluh darah. Jadi tekanan darah juga bisa meningkat. Kemudian kalau Cushing syndrome itu macam-macam ya. Ini bisa red face, jadi adanya wajah itu kayak seperti merah-merah gitu. Kemudian ada semacam stretch mark juga bisa. Kemudian ada penumpukan lemak. Penumpukan lemak itu bisa di bagian perut atau di bagian neck. Neck itu yang sini tadi, di bagian punuk. Jadi buffalo hump tadi yang saya sebutkan. Dan juga bisa menyebabkan osteoporosis, jadi pengeroposan tulang seperti itu. Jadi kalau pada wanita malah dia akan menyebabkan gangguan menstruasi. Jadi itu tadi untuk efek sampingnya itu yang bisa diterima oleh orang kalau misalkan dia mengkonsumsi kortikosteroid ini dalam jangka panjang. Lagi-lagi yang Cece warning adalah orang-orang yang minum obat ini itu dalam jangka panjang dan tidak sesuai dengan resep dokter. Pertanyaannya gimana Ce, kalau memang saya sakit dan saya ini butuh kortikosteroid. Lah saya ini loh penyakitnya autoimun, saya dikasih obat ini sampai 2-3 bulan. Ya nggak apa-apa. Mau nggak mau kita harus tetap minum. Nah, untuk penghentian dari obat ini nanti oleh dokter akan diturunkan secara perlahan. Jadi Cece Apoteker punya teman ya, dia salah satunya pernah punya penyakit autoimun. Memang awal-awal dia minum obat karena dia harus mengkonsumsi kortikosteroid itu secara lama dalam waktu jangka panjang dan setiap hari, maka dia memang efek sampingnya seperti yang tadi saya jelaskan. Ini terjadi peningkatan moon phase. Jadi moon phase mukanya bengkak-bengkak. Lambat laun sekarang mukanya udah kembali normal, efek sampingnya pelan-pelan hilang karena dia udah diturunkan dosisnya perlahan-lahan oleh dokter. Jadi untuk kortikosteroid sendiri itu tidak boleh kita tiba-tiba stop gitu ya. Jadi habis minum jangka panjang tiba-tiba stop. Tetap harus atas rekomendasi dokter diturunkan dosisnya secara perlahan-lahan. Nah, kalau misalkan
mau beli sendiri di apotek boleh apa enggak C? Kan di apotek itu banyak dijual bebas kortikosteroid. Boleh, tapi lagi-lagi hanya untuk jangka pendek ya. Tapi sebenarnya obat ini adalah obat resep dokter. Hanya saja beberapa apotek itu ada yang jual secara bebas. Jadi kalau dikasih, kebetulan kamu beruntung dikasih sama apoteknya, ya udah nggak apa-apa minum. Tapi dalam jangka waktu 7 hari. Kalau misalkan 7 hari memang dirasa tidak membaik, mungkin kamu membutuhkan antibiotik atau mungkin membutuhkan penanganan medis yang lain. Jadi yang saya warning adalah tidak menggunakan obat ini dalam jangka panjang, karena lagi-lagi obat ini itu akan mempengaruhi hormon dan memang membutuhkan pengawasan dari dokter. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Apabila ada yang mau ditanyakan seputar obat, boleh dituliskan di kolom komen, nanti akan Cece jawab. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Cece Apoteker. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Efek sampingnya apa saja? Di sini saya tampilkan gambar ya. Ini udah jelas sekali bahwa gambarnya di sini udah terlihat. Kalau kita mengkonsumsi ini dalam jangka panjang, maka akan terjadi gangguan emosional. Gangguan emosional itu dalam arti mood swing. Jadi kita mengalami gangguan mood. Kemudian juga adanya penambahan berat badan, obesity ya. Jadi kenapa bisa penambahan berat badan terjadi? Karena pada saat kita minum kortikosteroid, tubuh akan menyimpan air dan natrium lebih banyak. Kemudian efek samping yang selanjutnya yang sering kita temui adalah moon phase. Nah, moon phase ini adalah adanya pembengkakan pada wajah. Yang keempat adanya penurunan sistem imun. Jadi kemudian efek selanjutnya yaitu bisa untuk meningkatkan tekanan darah dan bisa menaikkan gula darah.